Shalom. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih sudah boleh hadir. Hujan, banjir tidak menyurutkan semangat kita untuk datang beribadah pada hari Minggu ini. Siapa yang kena banjir, teman-teman? Oke, mau bersorak-sorai ya bagi Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami anak-anak mudamu siap untuk memujimu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini dan buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Engkau tuntun mereka Tuhan sehingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan kami boleh memuji Engkau dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Haleluya. Amin. Oke, sambil kita menyapa teman kita kanan kiri, boleh menyapa bagaimana kabarnya hari ini, gimana tadi di jalan, apakah sepatunya basah, roknya basah ya, tapi tidak menyurutkan kita untuk memuji Tuhan. Amin ya, baik kita memuji Tuhan. Oh
hal yang terjadi, tapi kita mau terus diperbarui di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yuk. Oh Yesus kami dahsyat dalam apapun yang kami kerjakan. Yesus kita tetap dahsyat. Amin. Kita katakan alangkah, alangkah hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah, alangkah hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah, amin. Jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ya Tuhan, amin. Alangkah indahnya, alangkah hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Tuhan kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami mau terus diperbaharui di dalam Engkau. Bahwa Engkau yang terlebih dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus untuk berjalan dalam kegerakan-Mu, berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Berjalan dalam kelayakan-Mu di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa
setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya akan tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami mau pegang terus, kami mau pegang terus Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhan, terima kasih. Serukan di dalam karya-Mu. Terima kasih, Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Engkau layakkan di hadapan-Mu. Thank you Lord. Anugerah-Mu melimpah, melimpah dalam kami. Biar kami melihat anugerah itu ada di dalam kami. Kau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Yes, haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu, perbuatan-Mu atas hidup kami. Wow, wow Tuhan, haleluya. Yes, 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 yes Tuhan. Ya Rarararare, Kau yang merdekakan setiap kami. Yesus, 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 Tuhan, Kaulah ya Allahku. Kami bersuka, kami bersuka. Terima kasih Yesus, Bapakku, Bapakku. Kau ajaib, kau ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Kau Allahku. Kami bersyukur, Kau yang pegang hidup kami. Biar kami bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu, di dalam pengharapan, di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus melihat bahwa anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Yesus, pegang erat tangan-Mu. Ku tak dapat hidup di luar Amen. Jangan
Terima kasih Tuhan. Thank you. Hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri dan kami boleh memandang kepada Engkau Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu. Karena tetesan darah-Mu Tuhan. Kami boleh layak berdiri di hadapan Engkau. Karena kami mau Tuhan memberi yang terbaik dari hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami adalah waktu-waktu bagi Engkau Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami adalah waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bila sore hari ini kami mengalaminya lebih lagi Tuhan dengan Engkau. Sesuatu yang baru boleh Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Sesuatu yang baru Kau singkapkan kepada kami Tuhan. Bagi roh kami, bagi jiwa kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kami. Yang akan menuntun kami, membawa kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mendengar firman-Mu, Kau yang berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Dalam pengurapan ilahi turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun kata yang sia-sia, tidak ada kata yang hampa. Bila perkataan ilahi yang boleh kami dengar. Ada pengurapan Tuhan dari apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap, kami buka telinga kami buka roh kami untuk mendengar firman-Mu demi nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu, Bapak Ibu, silakan duduk saudara sekalian. Ya, oh ada ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Shalom. Ya, ini Pasca Kristus ya, karena memang cuaca hujan tapi saudara masih antusias untuk datang kepada Tuhan. Ya, lihat dulu kanan kirinya, ya, berikan senyum terbaiknya dulu. Ya, coba berdua aja kanan kirinya, ya, coba tanya, ya, katakan satu kata untuk tahun ini. Satu kata untuk tahun ini apa? Satu kata untuk tahun ini apa, saudara? Ya, saya tanyakan ini di pertemuan komsel keluarga. Saya bertanya kepada semua anggota komsel, tapi tidak ada yang bertanya kepada saya. Jadi waktu itu pulang, istri saya nanya, kamu apa satu kata? Dari kamu apa katanya satu katanya? Saya bilang satu kata dari saya adalah grace, anugerah. Saya mengalami begitu luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup saya. Ya, bagaimana Tuhan menolong saya, ya, Tuhan membela saya, ya, Tuhan menjagai saya. Jadi, ya kenapa saya tanyakan ini? Ini penting karena supaya kita mengerti bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang penuh dengan kasih karunia. Hari-hari kita ini adalah hari-hari yang
dikatakan bahwa Tuhan ingin kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ya. Supaya kita bisa mengerti betapa besar, betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Kadang-kadang kita nggak memahaminya, ya. Karena begitu penatnya kehidupan yang saudara jalani, begitu sibuknya hari-hari yang saudara jalani, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Ya, kita lupa mengatakan Tuhan kau baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ya, dan ya ini kita di penghujung tahun ya, di 2025 ya, tinggal berapa hari lagi? Tinggal 23 hari lagi ya, 24 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Ya. Apa yang sudah saudara alami dalam tahun-tahun ini? Ya, perjalanan seperti apa yang saudara alami dalam tahun-tahun ini? Ya, mungkin ada di antara kita ngerasa mungkin wah aku ini lelah ya. Mungkin ada yang ngerasa waduh ini penat banget tahun ini ya. Macam-macam, mungkin berbeda-beda pengalamannya. Tapi satu hal bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Amin. Amin. Ya, oke. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Ya. Jadi saya teringat dengan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dengan sebuah handphone gitu ya. Ya, itu satu ketika saya punya handphone itu ngehang ya. Semua pernah yang punya HP pasti pernah ngehang HP-nya ya, nge-lag ya. Nge-lag gitu ya. Satu ketika nge-lag dan ini nggak tahu kenapa, apakah penuh mungkin memorinya atau atau mungkin sudah terlalu lama gitu. Tapi tiba-tiba tuh di ya karena touchscreen dia diketok-ketok tuh nggak mau gitu. Ya akhirnya saya coba lihat ya kalau misalnya HP seperti itu apa gitu ya. Ya bisa dibersihkan gitu ya. Terus coba di reset ulang gitu ya. Dan ya satu ketika akhirnya kalau dikembalikan ke setelan awal ya di reset ya. Jadi di renew ya, artinya dikembalikan ke setelan pabrik supaya dia bisa berfungsi normal kembali gitu ya. Nah, jadi ketika saya memikirkan itu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang hal ini gitu ya. Jadi tema hari ini adalah reboot, restart and renew. Ya. Jadi ya Tuhan ingatkan bahwa kadang-kadang kita dalam hidup ini ya ngerasa sepertinya kayak kok lelah banget gitu ya. Ya, sepertinya kok hidup ini kayaknya penat banget gitu, banyak banget masalah gitu ya. Ya. Terus kayaknya monoton banget hidup ini ya, kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Ya, ada orang cerita ada yang cerita hari-hari saya itu kayaknya karena bekerja di rumah sakit, rumah sakit, dari rumah ke rumah sakit ke rumah, misal ke gereja. Jadi sepertinya kayak monoton gitu, seperti kayak ya gitu-gitu aja gitu. Sehingga kadang-kadang dia ngerasa penat. Ya. Terus apa yang harus kita alami ketika hidup kita mungkin ngalami seperti itu? Ketika hidup saudara sepertinya kok monoton, kayaknya hanya ini aja, hanya begini aja, gitu ya. Nah, sebelum kita kesana kita lihat dulu ayat firman Tuhannya ya, supaya kita enggak salah memahaminya. Oke, kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 15. Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus,
Allah Israel dengan bertobat dan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi engkau enggan. Oke, sampai situ aja. Jadi di sini Alkitab mengingatkan kepada kita ya bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita mungkin hari-hari engkau ngerasa hidupmu kok monoton, satu arah, ya, nggak kemana-mana, gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin mulai konslet, ya. Konsletnya apa? Ya, konslet mulai akhirnya yang dulunya rajin, ya, membaca firman Tuhan, tiba-tiba sudah ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kayaknya jarang nih baca Alkitab. Ya. Kalau jarang berarti apa itu? Konslet nggak ya? Sanggap konslet lah ya. Karena firman Tuhan tuh ya, kalau saudara percaya bahwa roh kita itu butuh apa? Makanan. Betul? Makanannya apa kalau roh kita? Firman Tuhan. Kan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ketika ada sesuatu yang sudah mulai kendor, mulai ngeheng nih gitu ya, yang dulunya ini suka mengunjungi temannya, berkunjung ke temannya, nanya hey apa kabar, ya, tiba-tiba mungkin dalam bulan-bulan ini sudah nggak pernah lagi untuk menemui temannya gitu ya, ya. Terus yang dulunya rajin pagi-pagi berdoa gitu ya, bangun pagi bertekun dia berdoa ya, tiba-tiba dalam 1 minggu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kayaknya hilang itu dari kehidupan saudara ya. Saudara mulai disibukkan dengan situ yang sibuk ya, sibuk mungkin dengan kuliah, sibuk mungkin dengan pekerjaan, sehingga sepertinya aduh ini kayaknya Tuhan tahu aja deh, saya enggak saya tetap cinta Tuhan. Tuhan tahu aku lagi sibuk. Ya. Terus mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mulai gak ada lagi dalam diri saudara, tapi saudara biarkan. Saudara kasih Tuhan, ya Tuhan ingatkan ini kepada saya bahwa ketika ada sesuatu yang biasa kita kerjakan, kita lakukan, tiba-tiba kita nggak lakukan, maka sebenarnya ada sesuatu, ada something wrong dalam diri kita. Ya. Di sini Alkitab dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15, ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Alkitab jelas mengatakan kalau kita datang kepada Tuhan, ya, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mengembalikan kita. Jadi kalau saya katakan bahwa hidup kita itu seperti ponsel yang sedang error, ya, sedang hang, ya. Ketika sedang hang itu ya perlu di reboot. Artinya apa dia? Bang Yapet apa Bang Yapet? Ya, kalau saya kan di reset itu kan kalau seandainya memang sudah parah gitu ya. Tapi kalau saya yang cuman ngehang itu biasanya cuman di di setel ulang ya, dinyalakan hidup lagi. Ya, supaya yang error itu kembali normal, ya. Karena kadang-kadang ya karena kepenuhan memori jadi akhirnya HP tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ini ada sesuatu yang memenuhi kita sehingga itu membuat kita penuh dan akhirnya kita kehilangan sesuatu yang esensi dalam diri kita dan kita nggak lakukan. Makanya Tuhan mengingatkan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bahasa gimana sih nyebutnya? Reboot ya, reboot. Ya. Maaf ya saya nggak bisa mengucapkan bahasanya. Jadi perlu hidup kita diribut lagi. Diribut ya.
Karena ketika kita biarkan, ketika diri kita biarkan kita tinggal dalam hidup yang seperti itu, maka ya pasti makin lama akan semakin konslet hidup kita. Hidup kita akan semakin ya kayaknya ya kalau HP gitu ya. HP itu kalau artinya istri saya itu paling sering nanya, ini kayak apa ya HP saya ini kalau WA tuh susah betul gitu. Ya saya ajarin gini, nanti nanya lagi gitu ya. Nanya lagi gitu. Jadi saya ajarin pelan-pelan. Jadi kalau HP lagi ngehang apa segala macam tuh coba dibersihkan memorinya ya. Kalau yang paling cepat itu sebenarnya ya ini di-reboot, report. Apa? Bukan di-report ya. Atau di restart ulang lah gitu ya. Gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa setidaknya yang membuat konslet ini dia kembali normal kembali. Gitu. Nah, dalam diri kita perlu, dalam kehidupan rohani kita perlu untuk hidup kita di setel ulang, ya. Kita menyelidiki hati kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Makanya di Alkitab ya dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi ketika engkau mulai datang kepada Tuhan, ya, engkau mulai menyelidiki hatimu di hadapan Tuhan, kenapa ya ini akhir-akhir ini kok sepertinya saya cenderung lebih banyak emosi. Kenapa ya akhir hari ini kok cenderung saya kayaknya susah banget ya menggunakan waktu saya, ya. Kenapa ya saya kayaknya hari ini kok hidup saya kayaknya dipenuhi dengan sesuatu yang negatif. Kita harus peka dengan diri kita. Kita harus peka dengan dirimu saat ini. Kadang-kadang kita membiarkan diri kita untuk akhirnya sudah lama itu mungkin natural manusia. Tapi saya katakan bahwa enggak. Ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang enggak, yang sesuatu yang biasa yang kau kerjakan tiba-tiba kau enggak lakukan, itu berarti ada yang salah dalam dirimu. Makanya perlu yang namanya susah banget ngomongnya, ribut, ya, betul ya, ya. Harus dibenerin. Dan Alkitab katakan untuk membenerinya dengan cara apa? Dengan apa? Bertobat dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang ketika saya ini maaf ya bukan sok sibuk tapi memang sibuk. Kadang-kadang tuh sibuk banget gitu ya. Ya kadang-kadang saya diprotes dengan anak-anak. Kalau sibuk pada waktu paling sering itu istri saya yang paling protes saya gitu ya. Dia bilang ya karena pekerjaan saya semua di HP jadi semua jadi seolah-olah tuh saya tuh waktu saya habis di HP gitu. Tapi karena memang semuanya di situ gitu, pekerjaan saya di situ gitu. Dan saya menyadari iya kayaknya aku ini terlalu sibuk hari-hari ini. Saya terlalu akhirnya kayak terlalu mementingkan pekerjaan saya gitu. Saya bilang saya teduhkan diri saya gitu ya. Saya tenangkan saya ya ketika di mobil saya coba nyandar, saya renungkan Tuhan, ampunilah saya kalau saya terlalu sibuk banget sepertinya ini. Saya nggak kehilangan waktu saat teduh, saya nggak kehilangan. Waktu doa saya nggak kehilangan. Tapi sepertinya kok ada yang, ya tadi itu ada yang sepertinya kok kayaknya nggak bener nih, ada yang nggak bener nih dalam diri saya. Gitu. Makanya saya belajar untuk coba saya tenang deh di hadapan Tuhan. Saya coba berdiam diri, ya. Karena saya percaya ketika saya mulai belajar hening, saya coba mematikan setiap suara-suara yang bukan berasal dari Tuhan, suara-suara yang dari luar, ya. Saya mulai hening, saya mulai coba tundukkan hati saya. Saya percaya di situ Tuhan berbicara kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Tuhan bisa menegur. Kayaknya kamu terlalu asik nih dengan pekerjaanmu. Kamu terlalu asik nih dengan hobimu. Kamu terlalu asik nih dengan teman-temanmu. Kamu terlalu asik nih dengan. Jadi Roh Kudus memang dia akan mengingatkan kita.
Karena itu perlu yang namanya kita peka dengan dirimu. Ya. Jangan kau abaikan ketika kau ngerasa bahwa, jangan anggap, oh nggak masalah, baik-baik aja, nggak masalah saya nggak baca Alkitab satu minggu, saya nggak masalah saya nggak baca Alkitab, saya nggak saat teduh tiap hari. Tapi saya mau katakan bahwa ketika itu terjadi dan engkau nggak peka, maka engkau sedang dalam situasi yang, ya tanda kutip ya, agak error. Kan itu perlu namanya kita, ya kalau situasi kamu ngerasa, ya kadang-kadang ya tubuh kita tuh, memang tubuh kita ini cenderung suka jenuh ya suka jenuh ya. Karena ya tubuh kita ini terbatas, kemampuannya terbatas, sehingga kadang-kadang kita ini ngerasa tuh pengennya tuh ya enak terus lah begitu. Tapi kita harus menyadari bahwa kita harus mengontrol tubuh kita harus mengontrol, menguasai diri kita. Makanya kita katakan, kuasailah dirimu. Supaya apa? Supaya bisa berdoa. Jadi sekali Tuhan, kita perlu belajar untuk memiliki yang namanya kepekaan dengan dirimu saat ini. Apa yang sedang kau rasakan, apa yang sedang kau alami, engkau belajar peka dan kau bertanya kepada Tuhan. Ini kayaknya ada yang gak beres sih dengan diri saya. Kok sekarang kayaknya agak malas nih baca Alkitab. Kenapa ya? Sekarang bangun pagi kok agak malas nih ya, kenapa? Ada apa dengan diri saya? Kita perlu merespon ketika sesuatu yang gak biasa itu terjadi dalam diri kita. Jangan dibiarkan akhirnya, oh sudahlah itu Tuhan tahu aja kok, Tuhan enggak. Karena ketika saudara membiarkan itu, maka saudara sedang memberikan kesempatan untuk si jahat untuk menggoda saudara, untuk mencobai saudara. Ya, jadi mulai belajar untuk ketika ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, untuk engkau belajar tinggal tenang, ya, tinggal diam, ya, hening di hadapan Tuhan. Kau datang kepada Tuhan dan kau mulai nggak usah ngomong. Saya kadang-kadang ya, ketika saya berdoa saya nggak ngomong sama Tuhan, saya cuma diem aja. Saya coba kayak orang yoga ya, tapi bukan yoga, tapi saya diem aja. Saya coba saya ingin mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Saya ingin mendengar sesuatu dari Tuhan. Dan ketika saya mulai menenangkan diri saya, meneduhkan diri saya tuh dengar tuh Tuhan berbicara. Saya dengar tuh Tuhan berbisik, berkata-kata kepada saya. Jadi, dan ya bagi saudara yang mungkin pelayanan, ya sibuk pelayan juga hati-hati ya, karena itu bisa membuat kita menjadi overload juga. Dan perlu untuk saudara meneduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Ya. Kita perlu teduhkan diri kita perlu tanya pada Tuhan, kau maumu apa yang kau mau dari hidupku saat ini. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, sepertinya baik-baik aja, tapi karena kita nggak peka lagi, karena kita nggak terhubung dengan Tuhan, sehingga kita mengabaikannya. Karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita hari ini, ya, ketika ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, maka engkau harus, ya, dikatakan itu bertobat dan tinggal diam. Kita akan diselamatkan. Engkau akan mengalami, kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang baru dalam dirimu, maka engkau harus datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, ada apa ya dengan diri saya? Ya. Karena saya percaya pasti Tuhan berbicara. Amin. Karena saya percaya bahwa karena Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan tuh sayang kepada kita. Dia nggak inginkan ya sedetik pun kita itu keluar daripada hadirat Tuhan. Tuhan tidak inginkan kita tuh keluar dari namanya pimpinan Tuhan. Ya.
Itu bisa kita lihat bagaimana ketika Yesus memberikan gambaran tentang 100 ekor domba, ketika satu tersesat, dikatakan dia apa? Meninggalkan yang 99. Begitu perhatiannya Tuhan dengan diri saudara. Jangan sampai kita akhirnya nggak peduli lagi dengan diri ketika engkau udah ngerasa kayaknya jenuh, penat, ya sepertinya udah bahkan udah hampir overload. Beban yang kau alami sehingga engkau tapi engkau mengabaikannya, engkau biarkan saja. Makanya perlu yang namanya untuk kita diam di hadapan Tuhan. Ya. Jadi engkau kadang-kadang perlu ambil waktu lah untuk berdoa, tapi diam, gak usah ngomong, gak usah minta Tuhan, aku minta HP, aku minta pekerjaan, aku minta teman hidup, aku minta ini, gak usah. Coba sudah tenang, diam di hadapan Tuhan. Ya, berapa waktu, dan percayalah Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menyatakan apa yang kita lakukan. Jadi harus ada waktu, kita berikan waktu kita untuk kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita, menyingkapkan sesuatu yang ada apa dengan diri saya, kok tiba-tiba saya sepertinya kok berbeda. Kok tiba-tiba saya jenuh melakukan ini. Kenapa saya jenuh melakukan ini? Maka Tuhan akan singkapkan. Jadi perlu yang namanya kita gimana apa bahasanya? di reboot. Ya. Di start ulang. Ya. Karena bagaimanapun juga kita bukan robot yang bisa nggak ada capeknya ya. Ada sini yang robot nggak ada capeknya, ya kan? Kita bukan robot yang nggak punya capek. Tubuh kita ini terbatas. Ya. Sesemangat apapun kita bisa capek, kita bisa lelah. Dan ketika kita membiarkan itu, maka iblis punya kesempatan untuk menggoda engkau. Iblis punya kesempatan untuk mencobai engkau. Ya. Tapi sebelum kesempatan itu tiba, Tuhan ingatkan untuk kita tinggal diam. Menantikan Tuhan berbicara, Tuhan, aku mau di start ulang. Ya. Supaya enggak error hidupku, supaya enggak ngehang hidupku. Ya. Supaya aku seperti pertama kali aku mengenal Engkau, seperti pertama kali aku jatuh cinta kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan itu kepada saudara. Amin. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ya, kalau saudara hidup kita ngalami sesuatu yang mungkin penat apa segala macam, yang kedua, ya, kalau anggaplah udah penat banget, ya, itu perlu direset. Ya, ini direset itu apa, Bang Yafet? Direset itu pemahamannya. Hah? Direset itu apa? Hah? Disetel ulang, diatur ulang, ya. Ya, atau kembali ke fondasi awal. Jadi hidup kita perlu dikembalikan kepada fondasi awal. Ketika mungkin kau ngerasa dalam hidupmu, ya tadi itu kau udah ngerasa lelah, ngerasa capek, ya, pelayanan kok sepertinya begini-begini aja, hidup saya kenapa sebenarnya kok begini-begini aja, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, ya, akhirnya kita lelah, kita jenuh, ya. Dan ketika saudara nggak waspada, ya, saudara akan membiarkan diri saudara dipuaskan dengan sesuatu yang dari dunia ini. Ya. Karena memang keinginan tubuh kita ya nggak salah, kita artinya kita menikmati sesuatu untuk tubuh kita, nggak salah. Tapi sekali lagi bahwa iblis bisa memiliki kesempatan untuk menggoda saudara dalam situasi itu. Makanya ketika roh, ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, di situ dikatakan bahwa
setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, dikatakan dia pergi dan dia mencari apa? Waktu yang tepat. Dan iblis paling tahu waktu yang tepat untuk saudara kapan? Ketika saudara sedang dalam kondisi hang, ketika saudara dalam kondisi overload, ketika saudara sedang keletihan, mungkin banyak pikiran, banyak persoalan, dan akhirnya kita kehilangan waktu teduh kita dengan Tuhan. Makanya perlu namanya hidup kita direset, ya. Dikembalikan kepada kasih mula-mula, dikembalikan kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Roma pasal 12, ya. Ayat yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi ketika tubuh kita udah mungkin ngerasa lelah, pikiran kita udah ngerasa lelah, ya, akhirnya mulai ada keinginan-keinginan tuh, melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, mulai akhirnya ada kompromi-kompromi dalam diri kita, ya. Maka Alkitab mengingatkan untuk kita, ya, untuk dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Alkitab mengingatkan, yuk reset kembali dirimu. Ya. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang keliru, ya, kan kadang-kadang kita ini, ya bisa aja kita ini karena kalau orang udah lelah itu kadang-kadang tuh kata-kata yang sepele aja bisa menjadi persoalan, betul nggak? Ya kan? Kadang-kadang maksud teman kita tuh berkata-katanya nggak seperti itu, tapi karena kita udah lelah, kita udah capek, ya, sepertinya kok ada lagi kata-kata yang kadang-kadang kayaknya menyinggung kita. Dan ketika itu dibiarkan, ya, itu akan bisa menjadi benih yang buat akhirnya engkau kehilangan kepekaanmu dengan Tuhan. Ya, saya sering mengingatkan, ya, kepada dalam keluarga saya untuk akhirnya untuk kita belajar untuk menetralisir setiap perkataan-perkataan yang kita dengar. Menetralisir orang berkata apapun, kita belajar untuk menetralkannya. Jangan akhirnya kita menjadi akhirnya membuat kesimpulan dari sebuah omongan yang kita dengar. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi tadi, itu agak error dikit gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kelelahan, karena penat, karena berbagai hal terjadi dalam kita. Ya, itu bisa mengubah arah hidup kita. Dan ketika hidup kita sudah terubah arahnya, ya, di situ kesempatan di mana iblis itu ambil kesempatan untuk mencobai kita. Ya, Daud gagal jatuh dalam dosa perzinahan ketika dia sepertinya baik-baik aja, ya, dia santai di atap rumah, ya, di gedung paling tinggi, ya, tiba-tiba dia santai, dia melihat Batseba, dan di situ kesempatan iblis masuk dan dia gagal, dia jatuh dalam dosa. Jadi jangan pernah biarkan dirimu, ya, ketika engkau dalam situasi lelah, ketika engkau dalam situasi penat, jangan biarkan dirimu, ya, jangan kau biarkan terus menerus, ya. Makanya dikatakan alami pembaharuan cara berpikirmu, tanggalkan pola pikir. Kadang-kadang gini, ya, kadang-kadang kita ini sudah lama ikut Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih menggunakan pola pikir yang lama kita pakai. Saya harus jujur, karena saya sendiri juga begitu, kadang-kadang masih ada pola pikir yang lama.
Dan Alkitab katakan kalau ada itu, yuk setel ulang dirimu lagi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi mari saudara kita memahami ini bahwa dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini ya kadangkala ya orang itu bisa up down ya, sebentar semangat, sebentar sebentar semangat, sebentar lelah turun ya, enggak kebalikan semangat, kendor ya. Kenapa? Karena memang kita masih hidup dengan tubuh daging kita, jasmani kita. Itu hal yang memang normal. Tapi ketika kita membiarkannya, kita nggak waspada akan hal itu, maka ya iblis bisa membuat kesempatan untuk akhirnya dia mencobai kita. Mari kita menaruh standar hidup kita adalah kebenaran. Ya. Ketika engkau lelah, ketika engkau penat, ya, kembali lagi adalah bahwa engkau perlu berikan waktumu untuk engkau. Ya nggak usah, seperti yang dikatakan, engkau nggak perlu berdoa, engkau diam aja. Engkau mau terlung, sujud diam gitu ya, tanpa berkata-kata. Tapi ketika kita diam dalam keningan itu, Tuhan seringkali berbicara kepada kita, Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Jadi kembali kepada standar firman Tuhan. Ya. Kalau ada cara berpikir yang salah, ya, mindset yang salah, kita bawa di hadapan Tuhan. Perbaharui pikiran saya Tuhan. Perbaharui cara memandang saudara saya Tuhan. Kadang-kadang kita memandang saudara kita itu sudah seiman ya. Kadang-kadang kita bisa salah, bisa negatif. Apalagi kalau memang dasarnya udah nggak suka gitu ya. Nggak suka karena mungkin karakternya, nggak suka karena mungkin tingkahnya, ya. Udah jadi itu. Karena perlu yang namanya diubah mindset kita, cara pandang kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh apa? Firman Tuhan. Makanya ada kata-kata bahwa kalau orang udah nggak suka, mau dia benar pun tetap apa? Salah. Hati-hati saudara, ya. Karena kadang-kadang kita mungkin lihat saudara seiman kita, begitu dia. Ya. Dan itu kita biarkan, maka itu bisa menjadi sebuah benih yang buat akhirnya apa? Kita mulai berpikir yang salah kepada saudara kita. Kita bisa berpikir yang salah dengan saudara rohani kita. Hanya pada awalnya karena gak suka lihat gayanya aja, gak suka cara ngomongnya aja. Dan itu kita biarkan ada dalam pikiran kita. Tapi ketika kita mulai bawa hidup kita, Tuhan aku mau menetralkan diriku di hadapan Kau Tuhan. Ya, aku mau dibaharui hidupku Tuhan. Ya. Sebut namanya Tuhan, aku gak suka dengan cara bicara teman saya itu Tuhan. Tapi aku mengasihi dia, aku menyayangi dia. Sama seperti Engkau mengasihi aku juga mengasihi dia. Amin. Amin. Sehingga engkau akan tetap netral. Engkau akan tetap bisa mengasihi dia. Tanpa engkau melihat gayanya, cara bicaranya, cara bercandanya enggak membuat engkau mempengaruhi hidup. Ada amin? Lihat dulu kanan kiri saudara ya, siapa tahu orang itu di sebelah saudara. Ya. Jadi perlu yang namanya hidup kita dikembalikan kepada pengaturan awal, dan dengan cara apa? Ya kita harus mengalami pembaharuan akal budi kita. Ya.
Itu. Direset, ya. Reset berarti melepaskan pola pikir lama, ya, menghapus kebiasaan buruk, ya. Tadi kalau ada kebiasaan yang salah dalam dirimu, ya. Kebiasaan terlalu lama tidur, ya. Ada di sini yang suka tidurnya lama, berjam-jam, ya, nggak tahu waktu, tidur terus. Harus bertobat, ya, harus bertobat. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus melatih tubuh kita. Ya, saya bukan sombong nih, ya. Saya kalau karena memang udah terbiasa, ya, bangun tuh pagi, ya. Ya antara jam 4:30 sampai jam 5 itu pasti udah bangun. Bukan karena di rumah saya dekat masjid, bukan. Karena dengar orang azan, bukan. Tapi karena memang sudah terbiasa bangun pagi, ya. Dan ketika bangun pagi, tubuh saya itu udah kayak refleks. Ketika bangun pagi itu apa yang dilakukan refleks, sudah kayak menjadi kebiasaan. Ya ambil posisi untuk teduh di hadapan Tuhan. Karena latih dirimu. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang akan dipakai untuk pekerjaannya di bumi ini. Amin. Ya. Saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar kepada kita. Ada amin? Ya. Karena itu mari engkau yang sedang penat, engkau yang sedang lelah, engkau sedang letih lesu, reset kembali dirimu di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan buat engkau lelah, ya datang lagi kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbarui engkau. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 40. Kita baca bersama-sama, ya. Ayat 30 dan 31. 3, 2, 1. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ambil waktu untuk kau meneduhkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan membuat engkau lelah, kalau rutinitas pelayanan membuat engkau lelah, engkau perlu datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Kalau pekerjaanmu membuat engkau lelah, datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Izinkan Tuhan memperbaharui dirimu. Izinkan Tuhan mereset hidupmu, mengembalikan kau kepada pengaturan awal, ya. Supaya kau kembali menyala, rohmu kembali menyala, rohmu kembali bergetar, rohmu kembali bersorak, ya. Dan saya percaya bahwa itu yang Tuhan rindukan terhadap kita semua. Amin. Ya. Yang terakhir kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, yang terakhir, ya,
kita harus di-renew ya. Artinya bahwa ya kadang-kadang hidup saudara itu memang harus dirubah total. Harusnya mengalami pembaharuan total. Ya. Sehingga kembali ya anggaplah kalau HP itu dikembalikan ke setelan pabrik. Standar pabrik. Ya. Karena mungkin terlalu banyak ya. Karena terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang nggak berguna dalam dirimu. Ya. Karena terlalu engkau banyak menyimpan memori-memori yang tidak berguna dalam dirimu. Sehingga engkau perlu yang namanya dikembalikan ke setelan awal. Di-renew hidupmu. Ya. Dan renew hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Kayak saudara penting untuk saudara bergaul, bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menolong engkau. Roh Kudus akan melakukan pembaharuan ke dalam jiwamu. Ya. Roh Kudus akan melakukan pembaharuan kepada pikiranmu. Roh Kudus akan melakukan pembaharuan bahkan kepada tubuhmu. Amin. Ya. Jadi satu ketika saya biasanya kalau lelah, kalau tubuh itu capek, lelah itu pengennya istirahat. Ya. Betul nggak? Tapi saya mengalami bagaimana pengennya sih memang istirahat, tapi ketika harusnya saya istirahat, tapi karena ada tanggung jawab saya harus melayani, ya, ada tanggung jawab saya harus membawa orang untuk datang kepada Tuhan, ada tanggung jawab untuk saya harus mendoakan orang. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu seperti menjadi sesuatu yang menyegarkan tubuh saya. Ada kemampuan untuk bangkit, saya pergi, saya harus datangi orang itu, saya harus doakan orang itu, saya harus layani orang itu. Yang itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saudara, Roh Kudus akan mengerjakan dalam dirimu, ya, sesuatu yang mungkin kau nggak bisa lakukan. Roh Kudus akan mengerjakan dalam dirimu sesuatu yang mungkin engkau terbatas, engkau nggak mampu. Tapi ketika engkau mau datang kepada Tuhan, ketika kau mau menanti-nantikan Tuhan, maka Roh Kudus akan mengerjakan dengan luar biasa dalam hidup kita. Ya. Rindu mengalami Tuhan lebih lagi? Ya, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru kepada engkau, memberikan semangat baru kepada engkau, gaya rohani yang baru kepada engkau, dan seperti yang terakhir, Roh Kudus akan memberikan pengurapan yang baru kepada saudara. Amin. Saudara siap menerima anggur baru? Siap menerima minyak yang baru? Ya. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, ya. Engkau perlu waktu teduh, diam di hadapan Tuhan. Enggak perlu ngomong, ya. Kau cukup mungkin nyembah sebentar, ya. Terus kau coba tenang hening, ya. Buang semua pikiran-pikiran pekerjaan, entah kuliah, ya, entah apapun itu, coba tanggalkan semua dan kau duduk diam menantikan Tuhan. Di situ kamu akan mengalami sesuatu. Kau akan mengalami pembaharuan. Kau akan mengalami pemulihan. Kau akan mengalami terobosan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk mengerjakan itu. Ada amin? Siap dipulihkan? Siap dibaharui? Ya, nantikan Tuhan. Katakan kalian kininya, nantikan Tuhan. Ya, baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.
Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Melepaskan segala hal yang mungkin mempengaruhi hidupmu saat ini. Mungkin ada yang kau berpikir untuk saya mau stop, saya mau berhenti. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada engkau, jangan pernah membuat keputusan yang salah. Jangan mengambil tindakan yang salah sebelum kau datang kepada Tuhan. Sebelum kau menantikan Tuhan berbicara kepada engkau. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan untuk mencobai engkau karena perkara-perkara engkau tidak menjaga dirimu. Tapi biarkan hari ini Roh Kudus menerangi hati dan pikiranmu. Mungkin pelayanan bisa membuat engkau letih. Mungkin pekerjaan bisa membuat engkau letih. Tapi ingatlah akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah akan perkataan Tuhan waktu pertama kali engkau jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan perkataan-perkataan itu. Perkataan yang buat engkau jatuh cinta kepada Yesus. Perkataan yang buat engkau jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan lupakan itu. Mungkin kau perlu mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Engkau perlu meneduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Tanpa berkata-kata, tanpa ada seruan-seruan. Engkau hanya diam menantikan Tuhan. Engkau hanya diam menantikan Roh Kudus berbicara kepada engkau. Menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan kerinduan Tuhan kepada engkau. Kalau ada di antara engkau yang letih, pelayanan membuat engkau letih, engkau datang kepada Tuhan. Karena keletihan itu membuat engkau tidak bisa lagi berdoa. Engkau harus datang kepada Tuhan. Kalau keletihan membuat engkau tidak bisa membaca firman Tuhan, engkau harus datang kepada Tuhan. Karena keletihan membuat engkau tidak bisa lagi mengunjungi temanmu, tidak bisa lagi engkau mendatangi temanmu, maka engkau harus datang kepada Tuhan. Karena keletihan tubuhmu engkau tidak bisa, engkau nggak memiliki respek lagi dengan orang-orang sekelilingmu, maka engkau harus datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan berbicara kepada engkau. Jangan biarkan dirimu ada dalam situasi ini. Jangan biarkan dirimu larut dalam situasi ini. Karena si jahat bisa mengambil kesempatan untuk mencobai engkau, untuk menarik engkau, untuk menyeret engkau. Itu sore hari ini Tuhan mengingatkan ini kepada kita. Ambil waktumu untuk tenang di hadapan Tuhan. Ambil waktumu untuk kau hening di hadapan Tuhan. Ambil waktumu untuk kau hanya mendengar suara Tuhan, bukan suara-suara yang lain. Kalau pekerjaan membisingkan engkau, kalau pelayanan mungkin membisingkan engkau, maka engkau ambil waktumu untuk teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa
tahu kapan kami lelah, Engkau tahu kapan kami lesu. Seperti firman berkata bahwa marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika engkau lelah, ketika engkau penat, engkau cukup datang kepada Kristus, duduk diam di kakinya, dan dengarkan dia berbicara kepada engkau. Maka Tuhan akan memperbaharui engkau. Tuhan akan memberikan semangat baru kepada engkau. Tuhan akan memberikan kegairahan yang baru kepada engkau. Tuhan akan memberikan urapan baru kepada engkau. Tuhan akan memberikan minyak yang baru kepada engkau. Jangan biarkan dirimu larut. Jangan biarkan dirimu berhenti. Karena keadaan yang kau alami. Segera meresponlah. Ketika kau merasa ada sesuatu yang salah, kau harus segera merespon dan datang kepada Tuhan. Maka Tuhan menyediakan pembaharuan bagi engkau. Tuhan menyediakan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada engkau. Sehingga kau dipulihkan, kau dikembalikan kepada panggilan surgawi, kau dikembalikan kepada bagaimana pertama kali engkau mengenal Kristus. Bapak, terima kasih. Saya percaya bahwa engkau sedang melakukan pembaharuan dalam setiap kami, Tuhan. Hal-hal yang salah engkau akan menyatakannya kepada kami, Tuhan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres dalam diri kami, engkau akan memberitahukan, engkau akan menyatakannya kepada kami, Tuhan. Karena bahwa setiap kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, setiap kami merendahkan diri hidup kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami bawa kepada Engkau, kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang terus disegarkan, mengalami Tuhan dalam hari-hari kami, Tuhan. Kasih yang tidak jemu-jemu kepada Engkau, itu yang ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan ini. Biarlah Kau yang mempersiapkan kami semua, Tuhan. Kau yang menyelidiki hati kami, Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau. Untuk menikmati anggur perjamuan ini dan mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persiapkan kami semua. Dan bila saat ini kami akan menguji diri kami di hadapan Kau, Tuhan, untuk menerima, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan, lewat perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Silakan saudara bisa mengambil waktu untuk menundukkan diri saudara di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu saudara, sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini, baiklah kita menguji diri kita di hadapan Tuhan.
Memujilah dirimu di hadapan Tuhan, supaya engkau berkenan di hadapannya. Ada di antara engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru dalam diri hatimu, engkau tidak perlu mengambil roti dan anggur perjamuan. Engkau cukup berdoa saja di tempatmu. Yang bertugas untuk membawakan roti dan anggur perjamuan bisa maju ke depan. Bagi engkau yang sudah menguji dirimu di hadapan Tuhan, kau boleh menerima tubuh dan darah Tuhan dan perjamuan ini. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau, Bapa. Ini adalah waktu yang penting bagi kami, Tuhan. Inilah kesempatan yang penting bagi kami, Tuhan, di mana kami mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Kami mengingat pengorbanan-Mu, penebusan-Mu bagi kami, Tuhan. Dan biarlah kami mengalami Engkau, Tuhan, ketika kami mengambil tubuh berupa roti perjamuan dan minum darah-Mu berupa anggur perjamuan. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami boleh mengalami pembaharuan dalam diri kami, Tuhan, dalam roh kami, Tuhan. Sehingga semangat baru, kekuatan baru itu ada pada kami, Tuhan. Karena kami mau sepanjang hidup kami sampai garis akhir hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami dipersembahkan bagi Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Biarlah Engkau melayakan kami semua. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Bapak. Silakan bisa dibagikan. Dalam hidupku, pengorbanan
yang sudah menguji dirimu di hadapan Tuhan dan menerima roti dan anggur perjamuan, angkatlah roti perjamuan dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Karena tubuh Kristuslah engkau dibenarkan. Dan Tuhan berkata bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita sedang mengingat akan kematian Tuhan. Kita sedang mengingat akan pengorbanan Tuhan. Tubuh ini yang diserahkan bagi kita, maka kita pun perlu untuk menyerahkan tubuh kita bagi saudara-saudara kita, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang menghidupkan kita, membawa kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti di tangan kanan kita, dan mari kita mengucap syukur dan kita menikmatinya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nikmati. Mari kita angkat anggur perjamuan dengan tangan kanan kita. Darah ini melambangkan darah Kristus. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Tetesan darah Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Menyembuhkan luka-luka saudara. Membebaskan saudara. Memerdekakan saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama menikmati anggur perjamuan ini. Saya bawa karena darah Kristus kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita mengalami sesuatu yang baru, kita disembuhkan, kita mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anggur perjamuan ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nikmati. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang boleh kita nikmati hari ini. Mengucap syukurlah untuk pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada ternilai kasih-Mu bagi kami Tuhan. Begitu ajaib, begitu besar. Kami bersyukur Tuhan untuk darah dan tubuh-Mu yang sudah menguduskan kami, menyucikan kami, membebaskan kami. Dan kami percaya hari ini ada mukjizat terjadi dalam diri kami Tuhan. Ada kesembuhan terjadi dalam diri kami Tuhan. Ada pemulihan terjadi dalam tubuh kami Tuhan. Karena tubuh dan darah-Mu ada dalam hidup kami saat ini. Ada dalam tubuh kami, ada dalam daging kami. Kami percaya kesembuhan total terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan total terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang sakit, kalau ada engkau yang sakit, taruh tanganmu di dada. Taruh tangan kamu di dada. Percayai bahwa ketika
engkau menerima tubuh dan darah Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhmu. Ada kemujaan terjadi dalam tubuhmu. Bagian-bagian sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bagian-bagian yang luka disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap luka disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kebencian dicabut dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas tubuhmu saat ini. Atas batinmu saat ini terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kami menanggalkan itu semua. Dan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Baik, terima kasih buat Pak Wanto yang sudah memberitakan firman-Nya untuk kita sama-sama tidak hanya sekedar kita dengar, tapi kita juga belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Apa tadi yang pertama? Ribut, bukan ribut ya, REBOOT tulisannya. Ribut. Yang kedua, reset. Yang ketiga, renew. Oke, berarti semua tadi memperhatikan ya saat. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdiri. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Ada? Tidak ada, sudah dapat semua. Oke. Yuk. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus.
yang begitu ajaib. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kami terus bisa hidup dan bisa mempersembahkan kepada Engkau hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bawa kami untuk hidup setia di hadapan Engkau Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan. Terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya bahwa nyanyian-nyanyian yang kami naikkan kepada Engkau, puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, mazmur yang kami naikkan kepada Engkau, menjadi dupa yang harum, yang menyukakan Engkau Tuhan. Kami juga percaya persembahan kami juga sesuatu yang menyukakan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau seluruh hidup kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami mau seluruh hidup kami Tuhan dipersembahkan bagi Engkau. Melayani Engkau. Menjadi alat bagi kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang. Kami akan kembali ke rumah kami. Kembali beraktivitas. Yang kami dudukkan dalam aktivitas kami. Engkau turut serta dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau turut serta dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau turut serta dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkau turut serta dalam apa yang kami kerjakan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami siap diberkati oleh Engkau. Umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli kepada engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Karena engkau adalah biji matanya, engkau adalah kekasih hatinya. Berlakulah setia kepada setiap janji Tuhan. Berlakulah setia kepada setiap perkataan Tuhan. Berlakulah setia sampai kepada akhir hidup. Percayalah bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan memperpanjang tahun-tahun umurmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu. Dan Tuhan memberkati masa depanmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai engkau. Dari tempat ini sampai engkau kembali ke rumahmu dengan selamat tanpa kurang kata waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, katakan kalian saudara ya. Bergairah dengan Tuhan. Bergairah dengan Tuhan. Ya, kita kan salaman ya, Bapak Pendeta Muda boleh berdiri di depan. Kita bersalaman keliling ya ke depan ya.